Hadirmu dalam lubuk hatiku, untuk mencintaiku dengan segenap kasih. Jumpa lagi anak-anak dengan Bu Wiwit. Apa kabar hari ini? Pasti semua sehat dan diberkati Tuhan. Mari anak-anak kita bersama-sama mengikuti kegiatan Minggu Gembira secara virtual bersama orang-orang terkasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu membimbing dan menyertai kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami mohon, berkatilah kami dalam masa Prapaskah ini agar kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti dalam keadaan baik dan juga sehat. Bertemu lagi dengan Kak Alinda dengan kedua para tilawah. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, Kak Alinda akan membacakan sebuah Alkitab yang diambil dari Injil. Bacaan diambil dari bab 15 ayat 1-3 dan 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan-makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, karena yang busuk pada ayahnya. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan kekayaan itu kepada mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan bayi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepada surga. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu pun berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumi dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku kini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi serulin dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu karena ia mendapatkannya kembali dalam sehari. Dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali.
Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan bicara pada dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing yang bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, tidak terasa kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Tentunya sudah banyak hal yang kita lakukan di dalam mengisi masa Prapaskah. Anak-anak sudah mengisi kotak APP-nya? Oh, pinter, bagus. Lalu apakah anak-anak juga sudah berbuat baik dengan orang-orang di sekitar kita? Ya, pasti anak-anak sudah melakukan semuanya. Terlebih di masa pandemi ini, kita tetap menjaga kesehatan, tetap mentaati apa-apa yang harus kita lakukan, supaya pandemi ini segera berlalu dan kita kembali seperti semula. Anak-anakku yang terkasih, Tuhan Yesus begitu mencintai kita semua. Di sini diceritakan tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Di situ menyatakan bagaimana Yesus mencintai kita anak-anaknya. Sebagai orang-orang yang dicintai, maka kita juga harus mencintai. Dengan cara bagaimana? Mencintai sesama, melakukan hal-hal yang baik, sederhana, tetapi sangat bermanfaat bagi semua orang. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Halo adik-adikku, berjumpa lagi dengan Kak Krisna. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih atas berkat yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami mohon bimbingan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini, agar kami semua dapat memahami firman-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.